Apakah kamu pernah bertanya-tanya bagaimana keju bisa memiliki rasa yang begitu khas? Apa yang membuat keju dari setiap daerah terasa berbeda, bahkan meskipun bahan dasarnya sama? Apakah itu dikarenakan mikroba kecil yang bekerja di dalamnya, ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekedar bahan-bahan yang kita lihat di meja makan? Bagaimana jika di balik setiap potongan keju ada dunia mikroba yang tak terlihat, dunia yang sangat bergantung pada keberagaman alami mikroba dan ternak lokal? Apa yang akan terjadi jika kita kehilangan mereka? Berikut penjelasannya. Konservasi keanekaragaman mikroba, fermentasi, dan plasma nutfah ternak untuk keberlanjutan industri keju. Keju bukan merupakan sekedar makanan, tetapi keju itu hasil simfoni antara mikroorganisme, hewan ternak, dan manusia. Di balik setiap potongan keju tersimpan kekayaan genetik mikroba, warisan budaya, dan ekosistem yang rapuh. Namun, modernisasi industri pangan sering menyingkirkan keanekaragaman alami, seperti menggantikan dengan sistem produksi seragam. Melalui biokonservasi, kita belajar menjaga kehidupan kecil yang menentukan masa depan pangan kita. Keju merupakan ekosistem mikroba yang kompleks, rumah bagi bakteri asam laktat, ragi, dan jamur yang saling berinteraksi membentuk rasa dan tekstur yang khas. Bakteri seperti Lactococcus lactis dan Lactobacillus helveticus bekerja mengubah gula susu menjadi asam laktat. Sementara itu, jamur seperti Penicillium roqueforti menciptakan aroma dan warna yang unik. Mikroba sendiri tidak berhenti bekerja setelah fermentasi. Sebagian tetap hidup dalam proses pematangan, melepaskan enzim yang membentuk aroma, kelembutan, dan cita rasa akhir dari suatu keju. Tetapi, di balik keajaiban ini, terdapat ancaman besar, seperti hilangnya mikroba lokal karena penggunaan starter komersial yang seragam. Jika kita tidak melestarikan komunitas mikrobi alami ini, maka keunikan rasa khas dari keju tradisional akan hilang, dan dunia akan kehilangan kekayaan biologis yang tersembunyi di dalamnya. Terdapat 824 sampel keju dari 16 negara menemukan bahwa pH dan jenis susu merupakan faktor utama yang membentuk keanekaragaman mikrobioma keju. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki tanda biologisnya sendiri, seperti sidik jari mikroba yang mempresentasikan budaya dan ekosistem setempat. Hubungannya dengan biokonservasi yaitu menjaga keunikan lokal agar tidak hilang oleh homogenitas industri global. Keju tradisional Portugal yang dilindungi label PDO di mana fermentasi tidak menggunakan starter komersial tetapi bergantung pada mikroba alami dari susu, alat, dan lingkungan pembuatan. Mikroorganisme sendiri bukan hanya agen biokimia tetapi juga cerminan sejarah dan budaya masyarakat. Dalam konteks biokonservasi, keju tradisional menjadi model pelestarian keanekaragaman hayati mikroba sekaligus warisan budaya. Inilah bentuk nyata sinergis antara sains, kearifan lokal, dan keberlanjutan bagi manusia. Keberlanjutan bukan hanya tentang mikroba dan ternak, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola hasil sampingan dari proses produksinya. Limbah whey yang dihasilkan industri keju dapat diolah menjadi sumber energi, pakan ternak, atau bahan pangan baru dalam konsep bioekonomi sirkular. Dengan mengintegrasi teknologi ramah lingkungan dan pemanfaatan penuh sumber daya, industri keju dapat menjadi contoh penerapan prinsip biokonservasi dalam skala industri. Setiap tetes susu dan setiap mikroba memiliki nilai yang bisa dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Keanekaragaman genetik hewan ternak penghasil susu juga bagian penting dari biokonservasi. Setiap breed lokal memiliki sifat genetik yang unik, seperti ketahanan terhadap penyakit atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Pelestarian plasma nutfah ternak lokal menjamin ketersediaan bahan baku yang beragam untuk masa depan industri keju yang resilient. Keju merupakan simbol dari hubungan harmonis antara mikroba, manusia, dan alam.
Setiap mikroorganisme yang hidup di dalamnya adalah penjaga rasa, setiap ternak lokal adalah warisan genetik, dan setiap pengrajin adalah pelestari tradisi. Dengan menerapkan biokonservasi, kita dapat menjaga mikroba fermentasi, melindungi plasma nutfah ternak, dan mengelola limbah secara bijak. Kita tidak hanya menjaga keberlanjutan industri keju, tetapi juga keseimbangan kehidupan di bumi. Karena sejatinya melestarikan keju berarti melestarikan kehidupan itu sendiri.